Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali di dalam rangkaian Bina Iman GKI Klasi Solo. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari kemarin menjadi hari besar bagi saudara-saudara kita umat muslim ketika mereka merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana hari itu juga menjadi hari raya kurban bagi mereka. Ada banyak sapi, kambing dikorbankan pada hari itu. Nah, kemudian kalau kita melihat status dari banyak rekan-rekan pula, ada sudah menyiapkan bumbu satenya, sudah menyiapkan bumbu rica-rica yang begitu pedasnya. Pokoknya semua sudah dipersiapkan untuk apa? Untuk memasak daging hewan korban tersebut. Nah, orang kadang-kadang juga tidak memikirkan mumpung dagingnya gratis, walaupun orang itu memiliki kecenderungan hipertensi, sudah peduli, mumpung ada gitu kan. Nanti kalau sakit, ya yuk belikan obat gitu aja. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu hal yang kurang tepat. Atau juga bagi orang-orang yang sebenarnya lambungnya ini nggak cocok, nggak nyaman kalau makan pedas. Kalau makan pedas nggak nyaman, tapi kemudian apa? Ini mumpung ada daging, yuk kita masak ya. Kita menuduh masak rica-rica yang pedasnya luar biasa. Nggak taunya setelah makan jadi gulung kuming, harus minum obat, harus pergi ke dokter dan lain sebagainya. Orang pun juga mengatakan kalau bicara soal berbahasa seperti itu kapok lombok. Orang yang sudah kapok sebenarnya tapi masih mau saja gitu kan. Apalagi kalau sudah merasa pedesnya itu enak banget gitu. Apalagi nasinya anget-anget, jos banget gitu ya. Nah, itu yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ketika ada hal-hal yang sebenarnya itu nggak cocok untuk kesehatannya, nggak cocok untuk tubuhnya, tetapi masih tetap saja dilakukan. Rasa sakit, besok cari obat, sembuh, dilakukan lagi. Nah, ini menjadi satu hal yang kurang tepat, apalagi kalau kita kemudian coba kaitkan di dalam kehidupan iman kita. Kehidupan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yang saya ambilkan dari Galatia 5 pasal 3, Galatia 5 ayat 13. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sebagai umat Tuhan sudah dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu kan artinya bebas. Nah, tetapi seringkali ketika kita dipanggil untuk merdeka, kita dipanggil untuk bebas, kemudian kita berusaha memikirkan apa? Bebasnya sebebas-bebasnya. Bebas kok, diriku kok lah, seperti itu yang sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang kurang tepat. Sehingga apa? Ketika kita dipanggil untuk merdeka, kita merasa bebas sebebas-bebasnya, kita kemudian kembali lagi bebas untuk melakukan dosa. Lah, ini satu hal yang kemudian menjadi hal yang tidak tepat pula. Seperti tadi bicara soal cabai, bicara soal kapok lombok itu. Sesungguhnya dosa-dosa yang semestinya sudah kita tinggalkan dan kita sudah merdeka dari dosa-dosa itu, tapi kemudian di dalam kondisi kita dikatakan dipanggil untuk merdeka, kita menjadi tidak merdeka lagi. Karena apa? Kita masih ada dalam ikatan-ikatan dosa di masa-masa lalu, yang sebenarnya itu sudah perlu kita tinggalkan. Nah, ini seperti yang menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bagaimana kehidupan jemaat Galatia pada saat itu menjadi tidak merdeka lagi, karena mereka masih bicara soal hukum. Ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya bagaimana, ini aturannya bagaimana, ini aturannya bagaimana. Mereka menjalankan apa yang Tuhan perintahkan bukan berdasarkan atas kasih,
tetapi berdasarkan atas hukumnya bagaimana, aturannya bagaimana. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di dalam ayat kita pada saat ini, kita berbicara soal apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini kan. Kemudian kalau kita membaca lagi di ayat 14 juga menarik di sana. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang dikasihi Tuhan. Jadi pada prinsipnya ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita sudah diberikan kemerdekaan, kita sudah dibebaskan, ya mari kita tetap menjaga diri kita dengan baik, menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa lagi. Kita sudah diberikan kesembuhan, tidak sakit lambung lagi, tetapi hati-hati dengan cabai, maka janganlah kemudian kita makan cabai. Kita diberikan kesehatan, diberikan kebaikan dengan tensi yang sudah baik. Hati-hati karena kita cenderungnya untuk hipertensi. Jangan sampai kemudian kita memakan hal-hal yang memicu hipertensi itu. Begitu pula di dalam iman kita. Kita sudah dimerdekakan. Janganlah sampai kemudian kita terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam dosa lagi, berkali-kali dan berkali-kali. Tapi marilah kita terus melayani seorang akan yang lain dengan penuh kasih, seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang seakan-akan mengasihi diri sendiri di dalam kehidupan kita. Tolok ukurnya adalah diri kita sendiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para sahabat semuanya. Tetaplah sehat, tetaplah bersemangat, tetaplah merdeka di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.